Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renada Ini Irawan dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari kelas 4F. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Komunikasi dan Pengertian Organisasi. konflik. Keberadaan konflik dalam suatu organisasi tidak dapat dihindarkan. Dengan kata lain, bahwa konflik selalu hadir dan tidak dapat dielakkan. Konflik sering muncul dan terjadi pada setiap organisasi dan terdapat perbedaan pandangan para pakar dalam pengarahan konflik. Konflik atau pertentangan pada kondisi tertentu mampu mengidentifikasikan sebuah proses pengelolaan lingkungan dan sumber daya yang tidak berjalan secara efektif, mempertajam gagasan, bahkan dapat menjelaskan kesalahpahaman. Konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua orang anggota organisasi atau lebih yang timbul karena fakta bahwa mereka harus berbagi dalam hal mendapatkan sumber-sumber daya yang terbatas atau aktivitas-aktivitas pekerjaan dan atau karena fakta bahwa mereka memiliki status, tujuan, nilai-nilai, atau persepsi yang berbeda. Proses terjadinya konflik terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, peristiwa sehari-hari. Yang kedua, adanya tantangan. Sedangkan yang ketiga, timbulnya pertentangan. Konflik melalui proses dan terdapat kondisi yang mendahuluinya. Selanjutnya, ada jenis-jenis konflik. Dalam aktivitas organisasi, dijumpai macam-macam konflik yang melibatkan individu-individu maupun kelompok-kelompok. Macam-macam konflik dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, konflik dalam diri individu. Yang kedua, konflik antar individu dalam organisasi. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok. Yang kelima, konflik antar organisasi. Selanjutnya, pengendalian konflik dalam komunikasi organisasi. Konflik antar individu atau kelompok dapat menguntungkan atau merugikan bagi kelangsungan organisasi. Maka dari itu, pimpinan organisasi dituntut mempunyai kemampuan tentang manajemen konflik dan manfaat konflik untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Masih dengan pengendalian konflik dalam komunikasi organisasi, terdapat 5 macam cara orang menanggapi konflik, yaitu yang pertama, menghindar. Menghindar merupakan salah satu reaksi terhadap konflik dengan cara salah satunya kedua belah pihak berupaya tidak terlibat dengan masalah-masalah yang dapat menimbulkan perbedaan atau pertentangan. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi dapat berarti memelihara suatu hubungan dengan pihak lain atau suatu usaha memadukan orang-orang yang terpisah. Yang ketiga, ada dengan cara kompetisi. Kompetisi atau persaingan adalah suatu bentuk perjuangan secara damai yang terjadi apabila dua belah pihak berlomba atau berebut untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Yang keempat, dengan cara kompromi. Kompromi merupakan reaksi terhadap konflik dengan cara mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat, bersedianya merasakan dan mengerti keadaan pihak lain. Dan yang terakhir untuk cara menanggapi konflik
yaitu dengan kerjasama. Kolaborasi kerja atau kerjasama adalah kesediaan untuk menimbang kebutuhan pihak lain. Dalam kolaborasi, ada peluang untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak di dalam konflik. Selanjutnya, contoh kasus yang terjadi dalam konflik organisasi. Saya mengambil tentang dalam suatu organisasi atau perusahaan, yaitu beberapa orang lebih suka bekerja dalam kelompok, sementara ada orang yang ingin mengerjakan pekerjaan terbaik mereka dengan sendirinya. Dan ada orang yang tidak memerlukan arahan ekstra untuk menyelesaikan tugas. Namun, orang yang satunya lagi memiliki gaya bekerja terkadang membuat individu tidak dapat bekerja dan membuat keharmonisan dalam tim terganggu. Miskomunikasi pun akhirnya tidak dapat dihindarkan. Baik, sekian video singkat penjelasan tentang cukup sekian penjelasan video singkat tentang komunikasi dan pengendalian konflik dalam organisasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.